Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Karena spoiling detail dari list Monggo, it's time to spoiling time. Let's go. Judul chapter 1067 Punk Records. Ya, buat yang bingung, simpelnya Punk Records itu kayak sebuah tempat untuk menyimpan otak dari Dr. Vega Punk yang sekarang emang bener-bener udah gak ada di dalam kepalanya lagi. Tapi tenang aja, dia masih terhubung berkat antena yang menyerupai apel di atas kepalanya. Sementara itu di bagian cover story, kita masih dikasih serial Girma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi, yang mana setelah berhasil menyelamatkan diri dari Volcanic Island dan kembali bertemu dengan Vince McJudge, Caesar Clown malah langsung terlihat berdebat dengan pemimpin dari kerajaan Girma itu. Emang kayaknya para peneliti ini mirip-mirip sama momen Sanji dan Zoro yang sering diperlihatkan berantem mulu. Tapi ujung-ujungnya mungkin kalau udah nemuin sesuatu mereka bakalan saling batu. And now masuk ke menu utamanya yang langsung memperlihatkan grup Luffy yang sedang berbicara dengan Dr. Vega Punk. Guys, di momen itu Bonnie yang melihat perbedaan pada kepala Dr. Vega Punk menanyakan apa yang terjadi. So Vega Punk pun langsung menjawab kalau dia telah memotong bagian kepalanya. Karena di sini diungkap Dr. Vega Punk adalah pemakan buah iblis Nomi yang ngebuat dia bisa mengingat setiap detail kecil dari sebuah pengetahuan, walau efek samping dari buah iblis itu ngebuat otaknya tumbuh semakin membesar. Makanya mau gak mau Vega Punk harus memotong kepalanya itu, dan saat ini dia memindahkannya ke bagian atas pulau, di mana tempatnya sekarang dinamai dengan sebutan Punk Records. Nah, Punk Records ini menariknya diupdate atau disinkronisasi setiap harinya oleh Dr. Vega Punk, karena walau udah terpisah dari kepalanya, namun dia tetap terhubung dengan antena apel yang sekarang menjadi bagian dari kepala. Ya, kalau kalian bingung sama apa yang diupdate oleh Dr. Vega Punk ke dalam Punk Records, simpelnya dia bilang kalau Luffy dan kawan-kawan tentu udah ngelihat salah satu klonnya. Dan dia menjelaskan kalau dia punya 6 kloningan, maka setiap harinya dia memasukkan setiap pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki ke dalam Punk Records. Nantinya secara lebih jauh Dr. Vega Punk ingin semua orang bisa mengakses setiap informasi yang udah dia kumpulin, sehingga gudangnya pengetahuan akan bisa dimiliki oleh setiap orang. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia pun ingin ngebuat para peneliti lain bisa memberikan update ke Punk Records, sehingga jumlah informasi dan pengetahuan yang dimiliki akan bertambah semakin banyak setiap harinya. Kalau kata Bonnie sih, Dr. Vega Punk ini emang tipe orang yang masih sama seperti dulu, di mana dia lebih mementingkan ilmu pengetahuan dibandingkan apapun. Makanya itu juga menjadi alasan mengapa Dr. Vega Punk dianggap mau melakukan penelitian kepada Kuma. Bonnie yang tentu pada awalnya berniat menagih apa yang telah dilakukan oleh Vega Punk kepada ayahnya, dia tanpa basa-basi langsung mengancam Vega Punk dengan bilang kalau dia gak segera mengembalikan ayahnya seperti semula, maka dia gak akan segan-segan untuk membunuh Dr. Vega Punk saat ini juga. Well, bagi Bonnie yang udah gak memiliki siapa-siapa lagi, mengembalikan ayahnya menjadi kesedia kala ya, tentu menjadi keinginan satu-satunya. Namun karena udah gak tahan sama tingkah dari Dr. Vega Punk, dia pun seketika langsung mencoba menyerang menggunakan lightsaber. Tapi sayangnya pedang cahaya itu sepertinya masih menjadi salah satu produk gagal, karena ternyata ya fungsinya malah untuk menarik perhatian serangga. Meski sebelumnya Bonnie sendiri udah mencoba mengetes ketajaman dari pedangnya, cuman menariknya meski sadar kalau Bonnie emang bersungguh-sungguh ingin membunuh dirinya, tapi di sisi lain Vega Punk sadar kalau alasan Bonnie sampai ingin melakukan hal itu masihlah sangat masuk akal. Gak lama dari momen itu guys, Dr. Vega Punk tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan rumor naga yang muncul di negeri Wano Kuni, yang mana maksud Vega Punk adalah buah iblis buatannya yang dimakan oleh Momo. Well, di situ Luffy menjelaskan kalau Momo emang memiliki kekuatan yang bisa merubahnya menjadi naga. Bahkan naga itu bisa memiliki serangan yang sama dengan naga milik Kaido. Akan tetapi, akhirnya terungkap kalau alasan yang ngebuat Dr. Vega Punk menganggap kalau buah iblis buatannya adalah sebuah kegagalan hanyalah karena warnanya yang bukan berwarna biru, melainkan warna pink. Ya, dari momen itu aja Jinbe langsung mengerti kalau Dr. Vega Punk adalah tipe orang yang sangat perfeksionis, sehingga perbedaan sedikit aja akan dianggap sebagai sebuah kegagalan. And last, Luffy yang penasaran dengan robot metal yang ada bersama mereka, dia meminta Dr. Vega Punk untuk menjalankannya karena sejauh yang Luffy kira, robot yang ada di sana masihlah bagian dari ciptaannya Dr. Vega Punk. Akan tetapi di sini ada fakta menarik lain, di mana robot ini 200 tahun yang lalu sempat menyerang Marijoa. Cuman karena kehabisan energi atau tenaganya robot itu ya, jadi tiba-tiba terhenti. Sayang emang masih belum diketahui apa energi yang digunakan untuk bisa tetap membuat robot yang udah diciptakan lebih dari 900 tahun yang lalu itu bergerak.
Apalagi dulu di masa 200 tahun yang lalu itu para ilmuwan yang ada di sono ya tentu dibuat kebingungan dengan energi apa yang digunakan pada robot tersebut. But yang masih menjadi pertanyaan hingga saat ini ya, dan mungkin kita juga pasti ingin menanyakannya, emang masih belum diketahui mengapa robot itu mengarah ke Mariziwa pada 200 tahun yang lalu? Lalu apa sebenarnya tujuan dari robot itu menyerang pada abad 200 tahun yang lalu guys? Ya, makin banyak aja sepertinya misteri-misteri yang akan terungkap oleh kemunculan Dr. Vega Pangidi. Makanya sabar aja rek, kita tunggu setiap chapter di arc barunya. Oke, kayaknya cukup sekian dulu aja buat konten full spoilernya. Kita jumpa lagi di next react-nya, oke? See you next time, adi sekarang below stage yang everyone. Salam Animania. BTW kalau suara Mr. K agak bindeng, keren juga ya. Sorry to say, lagi pilek lah, emang musimnya. Jadi kalau udah lagi pilek ya, anggap aja suara Mr. K jadi kayak serak-serak basah gitu. Oke kan? Gila, tampan dan berani. Enggak sih, kayak Bang Edan malah. See ya.